Jadi kerjain dulu apa misalkan kayak tantanganmu, karena itu yang bakal bikin kamu next level. Emang kami ada kepikiran bisa nggak ya bikin Wonderland Indonesia? Men, gila kalau kami bilang pesimis nggak bakal jadi itu. Selesain aja dulu gitu. Walaupun kami nggak suka. Fun fact ya, bahkan Unreal Inka itu belajarnya 2 hari waktu di Wonderland. Makanya dia bisa bikin environment kayak gitu. Aku benar-benar mengapresiasi orang yang benar-benar mengkritik. Karena apresiasi tertinggi menurutku adalah orang-orang yang mengkritik itu tadi. Karena mereka peduli gitu loh tentang apa yang kita bikin. Jadi ingat tadi ya, kuncinya adalah imajinasi, eksekusi, sama konsistensi. Kalau nggak ada itu hilang semua. Nggak ada apa-apanya, Jack. Lagi kosong bang ya? Ya, lagi kosong nih. Ini di ngapain, kantor Cok? atau di mana bang? Hah? Lagi di kantor atau di rumah ya? Lagi di kantor, ini di studionya Rev nih, di studio. Jadi di sini ada sebenarnya di sini nih biasanya Abeng buat compositing, terus di sebelah sana tuh. Nah di sini Spencer lagi render, biasanya buat 3D gitu. Terus di situ ada yang coloring. Nah di belakangku nih Linka, biasanya dia bikin 3D juga di komputer itu, di laptop. Berarti abang fokus kemana bang? Aku di general biasanya. General bantu-bantu Alfi. Misalkan kalau ada, biasanya itu dulu aku ngeditin yang video Rumah Senja Pagi. Terus misalkan kalau dulu kan belum ada VFX kan si Alfi kan. Nah, aku yang ngeditin VFX-nya. Kayak gitu yang kecil-kecil, partikular yang biasa, kayak PUBG, The Beauty of Bali. Nah, di Mother Earth itu juga tuh VFX juga. Lebih ke compositingnya, Abeng yang bikin 3D-nya gitu. Berarti abang lebih ke cicipi semua lah ya? Berarti abang ini lebih ke cicipi semuanya lah ya? Iya. Visual sekarang itu lagi fokus ke ini kan, aku dikasih pilihan sama Alfi fokus kemana. Jadi aku lebih, kan karena aku BTS cam gitu, misalkan kalau di penawaran itu aku kerjanya di VFX, lighting, terus visual stage, sama BTS cam, BTS editor. Nah misalkan kalau aku ngambil BTS editor sama BTS cam, berarti yang kedua ini bakal keteteran dong. Jadi nggak mungkin aku ambil semuanya. You know, maksudnya masa aku VFX kan butuh waktu kan buat ngerjainnya kan. Nah butuh waktu. Nah itu nggak bisa kalau aku juga kamera, terus aku harus fokus di editing juga. Jadi nggak bisa. Jadi harus dikasih 2 pilihan. Ya kemarin tuh habis ngerjain yang PUBG Mobile itu yang ada pesawat, yang ada itu kan. Nah habis itu aku kayak stop. Feedback. Berarti abang udah lama ya Fokus. gabung ke Bang Alfi? Termasuk lama ya? Aku start kenal Alfi itu di 2018. Start kenal Alfi di 2018 karena waktu itu project Indonesia Raya, kenal Alfi di situ, terus lama-lama kenal baik, sering ngobrol juga lewat DM, terus diundang Alfi ke nikahannya buat jadi kameramennya dia kan waktu dia nikah. Terus ya udah sampai sekarang, kata Alfi ya lulus dulu Sen baru nanti kerja sama kita. Oke siap, akhirnya aku lulusin tuh aku. Berarti abang sekarang statusnya apa, mahasiswa ya, atau memang udah tamat atau memang fokus untuk kerja gitu? Oh aku sekarang udah lulus tahun 2019. Sebenarnya aku lulusnya itu 2018, cuman 2019-nya wisuda. Oh, ini kan aku kan juga lagi masa-masa menuju ke skripsi lah ya. Cara abang untuk time management, misalnya ada job di tim Bang Alfi. Habis itu abang mau fokus ke skripsi, gimana cara abang untuk bagi waktunya? Sebenarnya itu gimana? Based on priority aja sih kalau aku. Kalau apa prioritasku sih. Misalkan di Alfi ini memang nggak terlalu penting, dan itu wisudaku ini memang krusial gitu. Misalkan aku nggak bisa nyelesain skripsi, aku DO. Nah misalkan gitu kan, aku nggak bisa ngerjain punya Alfi. Aku harus prioritasin dulu yang mana jadi tanggung jawabku dari awal gitu. Jadi aku nggak bisa semata-mata wah ada project nih, aku harus kerjain nih karena itu seru kan menurutku kan gitu kan. Misalkan
Nggak bisa kayak gitu aja. Kita harus realistis juga kalau kita punya tanggung jawab yang besar. Kita sebagai cowok itu tuh harus nyelesain tanggung jawab. Nggak bisa kita kayak karena ego sendiri terus kita harus tidak memprioritaskan yang sebenarnya kewajiban kita gitu. Jadi aku lebih pilih kuliah dulu. Jadi aku harus lulusin dulu baru aku bisa fokus kemana-mana. Karena kalau habis kita ngerjain fokus kita, itu tuh langsung bisa kayak lega banget gitu loh, mau ngapain aja bebas gitu loh. Mau kamu jungkir balik, mau bikin karya kayak gimana itu bebas, nggak ada lagi tanggung jawab gitu loh. Paling tanggung jawabnya ya membahagiakan orang tua ya kan. Iya. Ini Bang, kan misalnya kemarin aku juga ada dengar dari Ko Chandra Leo kan, yang katanya gini, filosofi itu ini untuk apa ya, video kreator ya. Filosofi itu kita katai gitu. Misalnya kita dapat ilmu banyak nih, kayaknya makan ilmu banyak, idenya banyak. Cuma kita susah keluarnya tuh, susah keluarkan waktu idenya tuh gimana. Jadi kita gelisah gitu. Jadi abang misalnya abang dapat ide banyak nih, abang cara untuk tuangkannya tuh gimana? Jangan ditunda. Kalau kamu tunda nanti ide itu bakal ke distraksi. Kalau misalnya kita tuh pernah di Alfi nih, misalnya zaman dulu ya waktu 2019 itu pernah kita lagi tidur nih. Bangun nih. Ngapa, Cok? Konten. Loh, konten apa? Nggak tahu, aku pikiran aja pengen konten aja apa gitu, siram air, aku kepikiran nyiram air, ya udah kita bikin konten tentang nyiram air gitu. Alfi lagi main motor terus siram air bla 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 gitu. Antara kepake nggak kepake itu karya, simpan dulu aja. Yang penting kita udah punya filenya, nanti next time itu bakal diupload aja gitu. Jangan ditunda-tunda sih suatu karya itu. Misalkan suatu ide itu, misalkan kalau kamu memang ide itu sudah besar, terus kamu belum punya budget atau belum punya kapasitas untuk merealisasikan itu, catat dulu di note. Karena misalkan catatan ide, aku punya bank ide gitu di note. Misalkan tadi mimpi apa ya aku ya? Mimpi ketemu setan gitu loh, mukanya biru. Ya udah nanti misalkan aku nanti bakal bikin film, misalkan ya kan, bikin film setannya, ya udah tak bikin warna biru deh, mungkin bisa realisasi nggak sih ya. Nah, masalah modifikasinya nanti di lapangan. Karena kita nggak tahu kondisi lapangan ya kan, mungkin mukanya bisa jadi hijau atau merah muda gitu. Jadi kayak Hulk gitu ya kan, atau Pinky Boy gitu. Nah, Ya Bang. Ya. Aku kan ada satu ide lah ya. Cuman kalau aku cekkan dikit lah konsepku ya. Konsepku mau buat ini, padahal aku nggak pandai buat 3D, buat 3D Blender kan. Aku nggak pandai gitu. Cuma aku impikan aku mau buat gitu. Cuma aku nggak tahu gitu mau mulai dari mana gitu. Aku mau belajar, cuma aku lupa terus tentang belajar Blender. Itu kan banyak tuh. Misalnya untuk bentuk-bentuk ini, bentuk-bentuk itu susah gitu. Menurut abang gimana? Sebenarnya belajar aja. Sebenarnya belajar itu ya, kalau konsep yang di Rev Team ini adalah kita itu belajarnya itu berlari, nggak berjalan. Misalkan kalau orang kan belajar dasarnya dulu nih, apa nih menu-menunya apa, cara bikin dasar keklik ini itu bakal keluar apa, extrude apa gitu kan. Terus gimana cara ingin polinya, rendernya kayak gimana. Nah, kalau di Rev Team itu tuh belajarnya itu berlari. Jadi kita cari tutorial, misalkan di YouTube nih kan. Cari tutorial dulu yang paling sulit apa nih? Kita bikin tuh. Kita tonton tuh. Oh, kayak gini. Nanti tuh dasarnya itu bakal terangkum di situ. Nanti karena ada permasalahan di situ, karena ada problem, jadi kita harus cari problemnya itu apa. Cara belajarnya kayak gitu. Semisalkan contoh gampang, misalkan kau pakai apa biasanya kalau ngedit? Kau biasanya pakai apa kalau ngedit? Ngedit video Bang ya? Premiere Pro. Kalau pakai Premiere, misalkan kalau kamu nonton siapa ya? Siapa sih yang ini? Nah, bukan. Kreator yang traveling tuh siapa namanya?
Siapa? Nah, taruhlah Ali misalkan. Ali JR. Hah? Backpacker tampan. Siapa kayak gitu. Pokoknya siapa gitu kan, YouTuber siapa yang gue tahu karena dia punya transisi seamless atau apa gitu kan. Nah kamu Sam Calder ya kan. Sam Calder misalnya. Terus dia punya transisi seamless. Ya udah kamu lihat nih, anjir ini kayak gimana bikinnya ya kan. Nah, terus kamu tarik lagi tuh nanti tuh. Ada permasalahan nih, problem gimana cara bikin seamless kayak gini ya. Nah, di situ bukannya kita belajar dari awal misalkan cara motong, cara mencet. Iya, kayak gitu enggak. Jadi kita langsung kayak nonton aja yang susah. Ini seamless. Gak apa-apa, nonton Sam Calder kata orang nonton Sam Calder itu kekanak-kanakan ya kan. Karena kayak editor pemula banget ya kan. Ya kan seperti gitu kan, ininya stereotype gitu. Cuman kan kalau misalnya Blender ini kan dia kurang nih. Misalnya Kak, aku cari di YouTube kan, entah apa dia keluar. Misalnya kayak buat apa gitu, cuma nggak jelas gitu. Cuma aku nggak tahu jadinya belajar di mana gitu kalau Blender. Kalau Premiere kan banyak tuh, ada Anjas, ada siapa, ada Bani Adil, ada bla bla bla. Kalau 3D Blender ini kan kadang di Indonesia ini masih sedikit kan, kurang gitu. Cuma jadi aku nggak tahu gitu belajar siapa. Makanya kalau belajar Blender itu tuh kita tuh nggak bisa kayak langsung, ya bener tadi kita harus belajarnya berlari. Misalkan kalau nonton satu video nih, tiruin dulu aja dulu, ditiru jalan-jalannya tiru. Asal fun fact ya, Linka itu belajar Unreal, Blender, sama satu lagi itu apa, Lumion itu dalam waktu 1 minggu. Bahkan Unreal Engine lagi. Bahkan Unreal Linka itu belajarnya 2 hari waktu di Wonderland. Makanya dia bisa bikin environment kayak gitu. Oh, berarti bukan udah lama dia ya? Bukan udah lama belajar itu ya? Enggak. Itu aku dulu dia disuruh kan, otodidak semua, nggak ada ini. Linka mah sarjana apa dia? Aku dulu sempat disuruh Arfi belajar Maya tapi aku nggak fokus di situ, belajarnya. Sebentar. Woi. Tidak. Hah? Berarti enggak muak bang ya? Kalau misalnya abang pegang terus 3D, pegang terus Blender, berarti enggak muak bang ya? Atau pernah muak gitu? Dikit-dikit 3D, dikit-dikit video. Muak? Ya muak. Jenuh. Oh, jenuh itu sih iya, tapi kalau jenuh sih mandi sih. Mandi itu langsung segar semua anjir. Bikinlah. Jadi biar nggak jenuh gitu tuh harus ada tujuan. Jadi tujuan, misalkan kalau kamu pengen mengengage akunmu misalkan, aku harus upload setiap 1 minggu sekali gitu. Ya udah kamu punya tujuan gitu loh. Kalau kayak gitu rasa jenuhnya bakal turun. Jadi ada grafiknya gitu loh. Abang berarti mulainya dari mana bang? Mulai kayak video atau cuma apa aja? Cuma belajar 3D aja gitu? Enggak, aku nggak di 3D. Pegang. Biasanya aku VFX, aku nggak bisa 3D. Oh, ini dia bang, VFX tuh sama 3D apa bedanya gitu? Aku masih kurang paham. Sebenarnya mereka itu berkaitan VFX sama 3D itu. Berkaitan. Kalau 3D itu dia membuat sesuatu gitu loh. Kalau membuat sesuatu terus di rigging, di animate gitu loh. Digerakin lah, di rigging, di animate, dikasih tulang lah, dikasih tekstur. Kalau VFX itu ya apa ya? VFX apa sih, Sak? VFX Sak? Hah? Susah aja jelasinnya. Kalau visual effect itu kayak kamu ngasih efek aja itu ke visualmu gitu loh. Misalkan aku lagi nari nih kayak yang di Till We Meet Again kemarin. Ya udah kamu tinggal kasih efek aja di situ. Nah, kalau berkaitan dengan 3D, misalkan kalau kamu nggak ada rumah di situ, ya udah kamu kasih rumah 3D di situ di tracking. Nah, bikinnya di mana? Di 3D tadi gitu. Tapi kalau CGI bang,
CGI sama VFX sama. CGI apa artinya? Komputer generate apa namanya itu enggak apa? Komputer generate. Cuma kan yang diketahui itu kan gen scan-nya gitu, gen scan, RGB-nya. Komputer generate imagine. Nah, itulah. Ayo. Jadi kita mengimajinasikan imajinasi kita lewat komputer. Jadi nggak real gitu loh CGI itu. Ya itu. Oh, berarti bukan CGI itu bukan gen scan itu. Jadi bukan, berhubungan. kan? Jadi berhubungan dia 3D, VFX itu tuh. Jadi tergantung imajinasi kita, maksudnya CGI jadi nggak real. So, kamu masukin ular nih. Kamu pengen kamu berimajinasi ular besar yang mengelilingi kota. Ya udah itu gimana cara merealisasikannya? Ya udah kamu bikin 3D-nya dulu, terus kamu anime, terus kamu masukin VFX-nya kan ke dalam timeline-mu. Ya udah itu CGI. Karena kamu berhasil ini menurutku pribadi. Karena kamu berhasil merealisasikan itumu lewat komputer itu tadi CGI kan, tergantung based on namanya aja sih, aku nggak tahu sih, belum baca juga CGI itu apa. Berarti kalau misalnya abang di lapangan, berarti abang bagian DOP-nya atau bagian editor? Kalau misalnya ada job yang misalnya kayak The Wonderland kemarin atau kayak yang apa Papua tuh, Bali. Nggak, kalau DOP nggak, bukan. DOP-nya itu kalau nggak Mahesa, kalau dulu Tazar. Biasanya aku second cam aku, kamera operator yang kedua. Nah, terus makin kesini kan draftnya makin banyak tuh. Jadi aku nggak kepegang lagi sama aku, biasanya jadi Ascam, biasanya jadi lighting, biasanya jadi editor, biasanya jadi BTS editor, biasanya jadi megang BTS kamera. Semuanya udah tak cicip semua, wis ngerjain full editing artis-artis itu kayak Cynthia Gabriela dulu, terus Brisa Jodi siapa yang bikinnya? Brisa Jodi yang Alfi yang compositing. Aku cuman Brisa Jodi aku yang bikin waktu itu yang kisahku. Terus Alfi yang ngewarna, terus dia yang nempel lagi. Biasanya aku ngerjain timeline-nya offliner dikerjain, terus Alfi yang online-nya. Dulu ya. Tapi sekarang udah kompleks, semakin kompleks. Misalkan kalau untuk sekarang itu kompleks banget. Ada Tazar misalkan di main cam, terus di OP-nya ada Mahesa. Tapi nggak ada Mahesa di Instagram, MHSPTR. Cari, nggak ada postnya dia nggak mau branding, katanya dia insecure. Naik mana? DOP-nya insecure. Itu tuh dia lagi ngerjain makanya Mahesa itu DOP sekaligus colorist. Tapi gini bang, pertanyaan aku nih, aku ada tanyakan sih sama beberapa yang lain kan. Ini kan kita nih kan editor kan ada banyak macam lah ya, ada yang nge-beat, ada yang ada yang cut driver ngevlog itu, yang ada cut subtitle itu. Kadang kan pernah dibedakan gitu. Misalnya kita bagian beat nih, memang bisa sih semua kita bisa bagian dapat. apa? Bagian nge-beat kayak ikuti beat gitu, beat lagu. Oh ya. Cuman kan kadang ini kan dia suka beda-bedakan. Kamu ngapa nggak bisa buat gini? Ngapa nggak bisa buat subtitle gitu? Ngapa nggak bisa buat efek-efek yang kayak di vlogger gitu? Jadi gimana cara untuk apanya itu? Kadang kan kayaknya menurutku sih susah sih kayak buat subtitle, kayak buat efek-efek yang kayak biasa efek kayak YouTuber. Oh, gitu. Kayak dia kayak siapa ya? Kayak Miao Hawk gitu ya. Jampolin, Jerome, siapa lagi? Jerome, terus ini si Korean Romit. Ya tuh kayak gitu kan banyak tuh kan. Kalau menurutku pribadi sih susah sih buat itu. Gitu kan maksudnya kan. Masuk pop up. Kayak misalkan dia jelasin tentang kota, nanti masukin gambar gedung. Tuh. Cuma kan kadang kan sendiri beda-beda gitu. Sebenarnya itu nggak susah. Ini kamu bicara tentang apanya nih? Berarti bagian tentang apa namanya? Termasuk apa dia ya? Termasuk materialnya. Problemnya di mana? Kayak apa? Kita nih
sendiri beda-bedakan gitu. Misalnya kamu kok nggak bisa gini, padahal kamu pandai gini gitu loh. Padahal buat subtitle tuh mudah, kenapa kamu nggak bisa buat kayak itu, kayak Jampolin siapa. Tapi menurutku susah gitu buat kayak itu punya. Jadi menurut abang gimana gitu? Kalau aku sih misalkan aku punya ditugasin kayak gitu nih misalkan. Aku mau nggak mau aku harus belajar. Karena kenapa? Kalau aku bener-bener nggak bisa itu, berarti aku skillku cuma stagnan di sini dong. Walaupun aku misalkan aku nggak suka nih ngerjain ini, nggak suka nih, tapi kalau aku nggak suka terus aku nggak belajar itu, aku nggak bisa selamanya, tau nggak sih? Kalau kita diam nggak bisa ngerjain, jadi aku harus kerjain dulu, bisa nggak sih? Sebenarnya gampang banget ya kan, cuman gampang Iya. banget, itu tuh gampang tapi kerjanya berulang-ulang jadinya capek. Betul. Ya kan? Nah, makanya aku pernah bikin yang apa, yang Linka Makeup itu, yang dulu Linka Makeup, tutorial Linka Makeup. Yang nonton itu nggak cuma cewek, tapi cowok juga nonton karena tak bikin menarik aja gitu, pop-up-nya ada meme-nya, ada teks-teks gitu. Jadi ya, jadi fun aja gitu loh. Jadi akhirnya setelah bikin itu ya udah aku nggak bikin lagi. Karena kalau ditanya aku bisa nggak, ya aku bisa. Tapi aku nggak mau nextnya gitu loh. Tapi misalkan Alfi nanti bikin kayak BTS gitu loh. Aku mau BTS, tapi harus ada pop-up-nya kayak dulu. Bisa. Jadi aku nggak otakku nggak ngebayangin lagi kayak anjir kayak gimana ya? Bisa nggak ya? Nggak kayak gitu. Udah ada bayangan ya gampang. Tinggal gitu-gitu aja. Udah. Jadi kerjain dulu misalkan kayak tantanganmu, karena itu yang bakal bikin kamu next level. Emang kami ada kepikiran bisa nggak ya bikin Wonderland Indonesia? Men, gila kalau kami bilang pesimis nggak bakal jadi itu. Ya kan? Selesain aja dulu gitu. Walaupun kami nggak suka. Tapi kan kadang di mata orang yang nggak pernah ngedit atau dia nggak pernah pegang video, dia lihat kita muda-muda itu seperti edit video, cuma ganti lagu masa lama, cuma ganti revisi video dikit masa lama, padahal dia kan banyak tuh. Jadi solusi abang gimana gitu? Dijelasin Biasanya aja. aku kan ada teman kan, cuman dia seperti apa gitu, seperti sok-sok ngerti itu tentang ini kan, masa cuma ganti itu aja lama gitu, padahal kan yang kita pikirkan ini misalnya lagunya nih bakal gimana gitu, atau misalnya lari gitu, apa kan MV kan, musik video kan kadang kalau misalnya lari dikit mulutnya sama audionya beda gitu. Kamu bedain dulu kritik yang mana menghujat ya. Kalau itu menurutku tadi itu tuh kritik sih. Kenapa kok bisa lama gitu loh. Nah, kalau biasanya misalkan kalau ada orang yang mengkritik, aku minta saran. Sarannya kayak gimana? Aku benar-benar mengapresiasi orang yang benar-benar mengkritik. Karena apresiasi tertinggi menurutku adalah orang-orang yang mengkritik itu tadi. Karena mereka peduli gitu loh tentang apa yang kita bikin. Kalau orang yang cuma sekedar kayak, wah bang bagus, wah keren, itu nggak terlalu apa ya sama aku, ya nggak terlalu, biasa aja gitu loh. Tapi kalau ada orang yang mengkritik itu pasti bakal aku notice, dan aku bakal jadi catatan buat aku untuk aku bisa ngerjain project selanjutnya gitu lebih baik gitu loh. Aku jadi sekarang jadi editor Alfi itu bukan karena aku tuh jago dari awal, enggak. Jadi aku tuh cuma belajar Premiere, ya kan, belajar Premiere, terus Alfi minta aku belajar FCPX. Lah aku bener-bener buta dong di situ ya kan. Tapi aku mau belajar gitu loh. Karena dikritik terus sama Alfi, dikritik terus, akhirnya aku belajar di FCPX sampai sekarang. Kayak gitu. Belajar nerima kritik, terus minta saran aja sama orang itu. Misal kalau dia bacot gimana bang sarannya bang? Kalau biar lebih cepat kayak gimana? Ada saran nggak? Kalau dia nggak bisa jawab ya abaikan aja gitu loh. Berarti dia nggak punya solusi di situ. Jadi debat sama orang yang nggak punya solusi itu adalah buang-buang waktu. Tapi ada satu lagi. Dia kan kita nih tahu lah, kita nanti edit seperti namanya tuh, jenuh kan otomatis kita capek kan, misalnya lagi edit video di mata online, seperti kita nggak niat gitu buat video, jadi tambah lagi gambar kamu seperti nggak niat gitu ngedit video, menurut abang gimana? Maksudnya Seperti kita kan video lagi ngedit kan, kita jenuh, kan otomatis kita kayak capek gitu kan, dampikan kita kan capek, jenuh, habis itu seharian tuh ngedit terus
Tapi di mata online, seperti kita kerjakannya tuh nggak niat gitu, padahal kita ada capek gitu. Tambah lagi statement kalau misalnya kita nggak niat dalam kerjaan ini gitu. Misalnya kerja video pada hobi, masa nggak niat gitu. Nah, abang gimana? Jadi kamu jenuhnya ngapain? Itu karena kerjakan video terus seharian, misalnya deadline 1, deadline kedua, deadline 3 sampai seterusnya. Misalkan kamu jenuh nih, kamu ngapain? Tidur atau kemana? Nggak ngedit video. Kan kadang kan kalau misalnya kita lihat video terus kan ngedit terus kan jenuh gitu. Ngantuk, capek, mata lelah. Misalnya aku ngedit video nih, jenuh nih kan, aduh ngedit video terus. Ngapain biasanya kalau aku kalau aku jenuh dia ya. lihat dari hasil gitu. Kadang ini kan dia lihat kita dulu kan, nanti dia lihat hasilnya apa jelek, habis itu kan keluar statement tuh. Misalnya kayak kamu nggak niat gitu, nggak niat buat video, masa hasilnya gini. Kenapa hasilnya? Tanya dulu, kenapa hasilnya? Nggak sesuai brief. Dia harus kasih tahu, dia harus kasih brief dulu dari awal. Mau kayak gini. Kalau kliennya cerewet ya. Kalau aku sih aku maksimalin revisi 3 kali, wis. Bebas dari itu plus kena cas. Kalau mau banyak bacot oke, tapi ada uang. Nggak bisa kalau kayak gitu tuh mah harus money oriented kita. Beda coy. Kalau aku sama Alfi benar-benar nggak ada hitung-hitungan kalau sama Alfi. Kalau sama klien kayak gitu-gitu yang cerewet kayak gitu, nggak ini. Kalau Alfi mah dia nggak cerewet, cuman revisinya banyak. Tapi kan kadang enak kan kita dengan orang yang jelas gitu. Dia ngerti, kita juga ngerti. Jadi kita tahu kan apa solusinya kan. Coba misalnya kita klien atau teman kita atau teman kerja kita lah, dia nggak tahu apa-apa gitu. Cuman dia kasih tahu, misal kamu gini, kasih awannya di sini, padahal mudah kamu nggak bisa. Kan jadi bingung kita ya gitu kan. Jadi kan klien tadi kan bilang kamu hasilnya jelek, terus kamu dibilang apa, jenuh tadi? Dibilang nggak niat gitu, nggak niat kerjakannya, masa hasilnya video. Gara-gara kamu ngapain? Itu dia pertama lihat kita gitu. Dia kan pertama lihat kita nih. Habis itu udah keluar nih hasilnya. Nah, dia lihat kamu ngapain? Dia lihat kamu lagi ngapain? Seperti apa? Tampilan muka kita kadang udah ya busuk-busuk gitulah muka kita mungkin. Kan kita nggak tahu muka kita waktu capek itu gimana. Dia lihat muka kita kan, hasil videonya keluar, hasilnya jelek, dicantumkan lah, dihubungkannya lah dengan muka kita yang apa tuh. Kan jadinya apa hubungannya muka sama hasil? Nggak ada hubungannya, bilang tuh sama klien, mukamu aja gitu. Nggak ada hubungannya muka kita sama hasil yang di. Tolong mulusin kulitnya. Ya masa aku sebagai editor nih, mukaku kayak gini, terus hasilnya kayak gini, apa hubungannya men? Gak ada hubungannya. Mau kamu kayak gimana mukamu, yang penting hasilnya men. Gak ada hubungan sama muka. Tapi kalau misalnya hasilnya jelek kan kadang kan disangkut pautkan dengan nggak niat. Yang jelek Nah, yang gitu. kamu nggak niat gitu. Nah gitu, kita di sini fokus sama hasil. Di ref team itu fokus sama hasil. Mau gimana pun kamu jalannya, prosesnya mau gimana bodo amat. Yang penting gimana caranya ya. Hasilnya itu kayak gini, mau jalannya mau kayak gimana serah. Misalkan kalau kamu bikin partikular gitu loh, mau partikularnya belok ke kiri belok ke kanan bisa semua. Misalkan kamu mau pakai graffiti bisa, mau dibikin apa namanya, anjir aku jadi lupa tombol-tombol, udah lama gak main. Udah gak lama buka After Effects. Jadi Berarti abang lebih itu tuh full ke 3D lah sekarang ya? kenapa? Kalau Gak, aku grading VFX. juga berarti ya? Grading enggak, Ya, grading ya. Mahesa. Aku offline. Sama kayak Dere. Tahu Dere jeder enggak? Nah, aku sama kayak Dere. Berarti abang editor offline. Ya, offline kadang. Aku kan Jadi abang misalkan enggak, aku tuh general editor. Offline oke. Mau dibikin kadang
kadang bikin apa ya? Selalu siap lah ya. VFX oke, visual stage oke, mau ini oke semua. After movie bikin untuk klien oke. Jadi aku tuh general editor. Cuman kalau aku ada pertanyaan nih, misalnya aku nih anggaplah aku awam lah gitu kan, awam. Lalu misalnya aku contoh, aku mau gabung dengan Bang Alfi, timnya Bang Alfi Ref Production, apa yang mau aku lakukan gitu? Misalnya mungkin aku harus upload ke IG hasil kayak gitu, terus habis itu tag gitu. Atau gimana gitu, Abang? Dari pengalaman Abang lah gitu. Jadi tuh kalau kamu pengen apa ya namanya ya, pengen berkarya gitu loh, jangan tebang pilih, ngerti nggak sih? Kamu cuma ngelakuin apa yang kamu suka aja gitu loh, tapi kamu nggak lihat tantangannya gitu loh, itu tebang pilih menurutku ya. Kamu suka sesuatu tapi kamu nggak suka tantangannya, ya kamu stuck di situ nanti. Misalkan aku seneng banget nih bikin video, tapi aku nggak suka upload tiap hari. Misalkan aku nggak suka upload tiap 2 hari sekali, 3 hari sekali. Nah, kayak gitu. Karena menurutku ya, untuk kamu bisa lulus dan maksudnya bisa lolos di entertain kayak gini nih, menurutku ini di entertain ya kan. Nah, kamu harus punya 3 rumus ini yang aku berdasarkan pengalaman pribadiku. Kamu harus punya imajinasi terlebih dahulu. Terus kamu harus punya eksekusi, kamu harus bisa mengeksekusi. Kemudian yang ketiga, kamu harus bisa konsisten. Nah, misalkan kalau kamu punya imajinasi doang tanpa eksekusi, itu kamu cuman mimpi, tau gak sih? Cuman mimpi. Sebaliknya nih, kalau kamu mau ngeksekusi, tapi kamu nggak punya gambaran, kamu nggak punya bayangan, nanti kamu buta, tau gak sih? Jadinya buta. Jadi videonya cuman kayak anjir. Jadi kayak nggak jelas gitu videonya. Tapi kalau keduanya ini kamu berhasil nih, udah imajinasi punya, udah dieksekusi juga. Tapi kalau nggak konsisten, hilang kamu. Hilang. Jadi kreator itu harus konsisten. Kalau kamu nggak konsisten ya hilang aja. Upload terus. Karena orang pengen tahu apa yang kamu lakuin ya kan. Dan apa yang kamu kerjakan. Portofolio jelas di situ. Nah, kenapa Alfi bisa dapat ditaruh visual dulu? Atau aku gitu loh. Di taruh visual, tahu nggak sih yang Mahesa yang colorist itu? Karena mereka itu bikin sesuatu gitu loh di situ. Bikin di Instagramnya. Terus aku juga bikin sesuatu di Instagramku. Upload aja dulu, Bos. Bagus atau enggak nanti. Karena seni itu subjektif. Jadi kamu nggak bisa punya aku bagus, punya dia jelek. Enggak, subjektif. Siapa yang bilang punya aku bagus? Jelek, Cok, menurutku. Atau orang-orang yang lain bilang apaan cuma gitu doang. Bodo amat ya. Aku ngedit aja, bodo amat ya kan. Pasti suatu saat bisa nih. Nah, makanya Alfi kemarin jadinya jelek sama Alfi. Alfi itu kalau iniin orang, dia berdasarkan apa yang kamu lakukan, bukan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu punya apa gitu loh. Biar aku tahu nih kamu bisa apa, bukan karena aku tuh bisa ini sebenarnya. Enggak. Harus dibuktikan dulu apa nih. Makanya portofolio itu penting. Kalau kamu cuma bisa menjanjikan kayaknya, aku bisa loh bikin gedung. Aku bisa loh bikin gunung, aku bisa loh bikin kapal terbang, terus ini kapal terbangnya itu jadikan hiu gitu. Anjir. Buktinya mana gitu? Buktinya mana? Portofoliomu mana? Jangan asal itu. Kecuali kalau kamu bahkan taruh visual dulu ya. Kemarin itu yang Wonderland Indonesia ya, yang Mahesa, Spencer itu tuh. Mereka itu dapat di hiring Alfi itu gara-gara ada yang @alfiref di konten apa ya itu? Indovisualgram. Di Indovisualgram kan punya mereka di repost taruh visual. Terus mereka ada akun yang nge-add @alfiref, tolong lihat ini. Ya kan? Nah, akhirnya langsung di DM tapi nggak dibalas sama taruh visual.
Sombong memang taruh visual. Kalau diupload di Instagram ini jangan di ini ya, jangan dipotong yang ini. Taruh visual, tidak balas DM Alfi. Nanti ditonton. Sombong. Tapi akhirnya dibalas. Siap. Oke. Abang kan udah sampai titik ini kan. Lengkap Mungkin banget. apa yang mau abang lebih untuk next step tuh apa yang mau abang lakukan gitu? Mungkin lebih Aku ke next step- perkuat After Effects atau lebih perkuat ke bagian VFX atau mau lebih ke 3D gitu. Aku lebih kuat di feel untuk di behind the scene-nya. Karena bikin behind the scene itu nggak cuma sekedar motong-motong doang, tapi kamu harus bisa membuat orang lain masuk ke dalam dokumentarimu gitu loh. Jadi kamu harus bridging dulu dari awal, dibikin kayak film dokumenter lah. Nextnya aku mau bakal bikin BTS itu seproper mungkin. Jadi kayak enak aja orang nontonnya dari awal walaupun berjam-jam gitu. Jadi begitu. Aku seneng ngelakuin hal-hal yang kayak simple tapi banyak gitu loh. Aku seneng banget yang kayak gitu-gitu. Simple tapi banyak aku seneng. Kayak bikin teks kayak gitu tuh aku seneng banget itu. Dibandingkan aku bikin sesuatu yang besar tapi satu biji, aku nggak kurang terlalu tertarik sih. Karena setiap orang beda-beda kan ininya, fetisnya aja. Tapi kalau boleh tahu abang belajar 3D itu berarti dari YouTube ya? Tapi atau memang dari Aku apa ya? VFX dari YouTube semua. Channel VFX apa abang? dari wah banyak banget cuy. Aku tuh di YouTube itu nggak cuman sekedar kayak ada channel tertentu nggak. Jadi aku pengen tulis aja pakai bahasa Inggris gitu. How to make twister gitu. How to make seamless Oke. in After Effects gitu. Nggak ada channel tertentu yang benar-benar ini spesifik. Oke. Thank you bang untuk semuanya. Nanti kapan-kapan kita next Oh lagi. iya. Nanti lah aku Oh iya, ingat. misalnya apa? Nanti kalau misalnya aku ada aku tanyakan tentang apa nanti lah aku WA atau DM abang aja. Tentang Jadi trading. ingat, Kadang aku mau mulai cuma nggak tahu gitu mau belajar dari mana gitu kan. Dan bingung juga itu. jadi ingat tadi ya, kuncinya adalah imajinasi, eksekusi sama konsistensi. Kalau nggak ada itu hilang semua. Nggak ada apa-apanya cuy. Oke. Thank you bang. See you next time bang. Ditunggu Sip. kayak berikutnya di apa via kayak sama kayak production. Terima kasih bang. Aman-aman, semuanya, ditunggu. Bang. Ya. Hati-hati di jalan. Dia rumah nih bang. Oh di rumah. Oke. Nanti kalau misalnya apa aku apa lagi. Ada hasil yang abang kalian buat lagi kayak production. Sama atau apa Oke, Dewa oke. Lantis ya namanya ya. Dewa Atlantis Studio sama ya. Ref Production.